Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fixes That Fail, yang beranggotakan Axel Purba, Ezra Siregar, saya sendiri Meli Sitogatorop, Hosin Manulang, dan Putri Napitupulu. Yang pertama yaitu pengertian Fixes That Fail. Fixes That Fail adalah pola dasar sistem yang dalam dinamika sistem digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis situasi atau gejala masalah, di mana perbaikan atau solusi yang efektif akan mengurangi gejala. Namun, dalam jangka waktu tertentu akan menciptakan efek samping atau konsekuensi yang akan diinginkan. Dan setelah penundaan akan kembali ke gejala masalah sebelumnya, atau bahkan lebih buruk. Fixes that fail pada semua level. Sistem archetype pada sistem nasional. Arketip nasional yang dimana untuk menutupi segala kekurangan. Contohnya, meminjam uang untuk membiayai jalan, bantuan medis, kesejahteraan, dan sejumlah program dan layanan lainnya. Hal itu dilakukan hanya semata-mata untuk mengambil jalan keluar yang mudah dengan cara meminjam uang terus-menerus, sehingga berakibat dibebani dengan utang. Gejala masalah. Perilaku terhadap waktu. Dari gambar samping, tekanan pendapatan menyusutnya laba, meningkatnya keluhan pelanggan atau meningkatnya kebutuhan akan uang tunai. Jika kita membuat grafik perilaku gejala masalah dari waktu ke waktu, grafik kita akan menunjukkan kurva yang terus naik atau turun. Pola ini menunjukkan bahwa perbaikan cepat memang menggerakkan hal-hal menuju keadaan yang diinginkan, misalnya keuntungan yang lebih tinggi atau jumlah keluhan pelanggan yang lebih rendah. Namun, jika konsekuensi perbaikan yang tidak diinginkan membuat masalah awal menjadi lebih buruk, maka solusinya hanya sementara. Dalam kasus seperti itu, pola perilaku bermasalah akan segera kembali. Struktur sistemik dari Fixes That Fail. Struktur sistemik terdiri dari gejala masalah, perbaikan cepat, dan konsekuensi. Loop penyimbang ini mewakili teori tentang bagaimana kita cenderung memecahkan masalah. Bagian dari dinamika biasanya mulai tidak terlihat dan seringkali terungkap secara relatif lambat. Bagian cerita ini digambarkan dalam loop R2 dalam diagram dan merupakan proses penguatan yang muncul sebagai konsekuensi perbaikan yang tidak diinginkan. Efek dari konsekuensi yang tidak diinginkan, orang mungkin bahkan mengajukan kembali perbaikan cepat beberapa kali sebelum ada yang bertanya-tanya mengapa gejala tersebut berulang. Pada saat itu, seluruh struktur sistemik telah mengakar dengan baik. Pada saat itu, terhadap efek negatif konsekuensi yang tidak diinginkan tidak dapat diubah. Jadi, untuk kembali menelusuri struktur, pola dasar di balik perbaikan yang gagal, kita akan mulai dengan gejala masalah. Ketika gejala masalah muncul, kami menerapkan perbaikan yang mengurangi gejala, namun perbaikannya mengarah ke konsekuensi yang tidak diinginkan, yang sebenarnya menghidupkan kembali atau memburuk gejala masalah. Selanjutnya yaitu salah satu cerita di balik Fixes That Fail. Nah, pada suatu saat terdapat sekelompok orang yang melakukan pendeteksian masalah terhadap suatu roda yang berderit. Nah, pada saat itu mereka memercikan air dengan harapan roda tersebut akan berhenti berderit dalam jangka waktu yang panjang. Namun, setelah beberapa saat roda tersebut kembali berderit karena air yang mereka percikan tersebut bukan menyelesaikan masalah hilangnya deritan tersebut, melainkan roda tersebut menjadi berkarat dan akhirnya kembali berderit dan bahkan lebih buruk lagi dari deritan yang pertama. Nah, setelah permasalahannya itu terjadi terus-menerus, akhirnya mereka menemukan solusi yang tepat, yaitu menggunakan oli sebagai pelumas roda tersebut, bukan lagi menggunakan air, sehingga
roda tersebut berhenti berderit ketika menggunakan oli. Nah, kesalahan yang kita dapat dari cerita tersebut yaitu kesalahan struktur sistemik yang paling sering pada fixes that fail, yaitu permasalahan pada proses awal atau ketika pendeteksian terhadap suatu masalah tersebut. Nah, saat mendeteksi masalah tersebut, seringkali ketika melakukan perbaikan cepat atau pencarian solusi, seringkali mereka sudah berpikir atau kita sering berpikir bahwa solusi yang kita dapat itu sudah tepat dan sudah bisa berguna dalam jangka waktu yang panjang. Namun ternyata salah. Sering sekali yang kita dapat itu hanyalah perbaikan cepat dalam jangka yang lebih pendek. Nah, dengan permasalahan tersebut, sebaiknya kita harus mencari solusi yang bisa berguna untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang panjang, yaitu dengan melakukan usaha terus-menerus terhadap perbaikan dasar, sehingga perbaikan jangka panjang pun dapat kita capai. Selanjutnya itu pembuatan diagram. Pembuatan diagram ini bisa dari mengidentifikasi permasalahan dengan cara untuk memperbaikan masalah, dengan cara perbaikan cepat permasalahan. Nah, misalnya seperti pada loops berikut, di sini bisa dilihat problem simptom atau gejala masalahnya. Ada fix 1 selalu berulang-ulang hingga fix 3. Nah, contohnya yaitu gejala masalahnya misalnya pencarian dana dalam atau ingin melakukan suatu usaha dalam penjualan online. Nah, misalnya mereka ketika ingin melakukan penjualan online, berarti mereka menggunakan dana atau modal. Nah, misalnya mereka tidak memiliki modal. Nah, mereka bisa saja meminjamkan fix 1, yaitu meminjam uang dari bank. Nah, seperti yang kita tahu, meminjam uang dari bank ini misalnya itu ada bunganya atau ada jangka waktu tertentu kan. Nah, dengan jangka waktu atau bunga tersebut, otomatis mereka itu bakalan harus membayar tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, mereka akan mendapatkan permasalahan lagi, atau ini bisa jadi problem simptom atau gejala masalah bagi mereka lagi. Nah, dengan gejala masalah tadi atau hutang dengan bank tersebut, mereka bisa saja meminjamkan uang dari, misalnya meminjam uang dari tetangganya. Nah, tetangga tersebut mungkin maka meminta pinjaman dari orang tersebut yang ingin melakukan modal tadi, dan itu otomatis menjadi gejala masalah lagi bagi yang ingin melakukan modal tadi. Nah, dengan permasalahan dari fix 2, mereka akan melakukan fix 3, dan akhirnya fix 3 kemungkinan juga akan mengalami gejala masalah. Selanjutnya yaitu setelah kita sudah mencari klarifikasi gejala masalah dan perbaikan cepatnya, kita harus mencari konsekuensi supaya konsekuensi yang terjadi itu adalah konsekuensi yang kita inginkan, bukan konsekuensi yang tidak kita inginkan. Karena pada umumnya konsekuensi yang tidak diinginkan itu akan menghasilkan dampak-dampak buruk bagi kita. Oke, selanjutnya adalah mengaplikasikan atau menerapkan struktur ke cerita atau fenomena, atau sering disebut applying structure to story. Dalam situasi perbaikan yang gagal, masalah yang kita rasakan dan tanggapi seringkali merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam dan kurang terlihat. Misalnya mungkin karena bisnis pengusaha yang didasarkan pada proyeksi yang terlalu optimis, atau mungkin dia tidak memiliki pengalaman dengan beberapa aspek menjalankan bisnis. Untuk negara dengan hutang yang terus bertambah, masalah yang lebih dalam adalah bahwa kepentingan lokal menang atas kepentingan nasional, atau bahwa para politisi lebih fokus untuk terpilih kembali daripada mempraktikkan tata negara yang lebih baik. Dan kasus ini masuk akal untuk melihat masalah yang lebih dalam dan lama daripada hanya mengobati gejalanya. Seringkali kita tak menyadari apa yang sebenarnya menyebabkan roda mencicit atau well to squeak. Namun, karena bisnis dan sosial barat budaya
dengan cepat menghargai tindakan yang cepat dan tegas. Kami bergerak cepat untuk menerapkan solusi yang meringankan gejala. Pengusaha meminjamkan dari sumber yang membuat dana tersedia dan cepat. Mulai dari tabungan, kartu kredit, dan ekuitas rumah. Politisi itu menganjurkan program pengeluaran populer sambil mencela pajak yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita cenderung bergerak cepat untuk memenangkan roda yang berdiri. Namun bentuk itu bersifat sementara karena gejalanya kembali seringkali lebih buruk dari sebelumnya. Kebutuhan akan uang kembalian yang dengan tambahan beban pembayaran utang, sehingga pengusaha atau APBN terbebani dengan beban pembayaran bunga yang terus meningkat dan roda kembali berdiri. Seperti pada diagram lingkaran berikut, dalam pengusaha ini, kebutuhan akan uang tunai mengubah pada pinjaman atau yang untuk sementara meringankan kebutuhan uang tunai. Namun setelah penundaan pinjaman menyebabkan biaya uang yang lebih tinggi dan pembayaran biaya yang lebih tinggi. Sini. Yang hanya memperburuk kebutuhan akan uang tunai yang ada pada masalah awal. Lalu di sini dalam kasus yang terbebani utang ketika rasa seperti diagram berikut, dalam kasus negara yang dibebani utang ketika rasa haus akan uang, program yang didanai federal menjadi lebih tinggi daripada mendapatkannya saat ini. Defisit anggaran muncul, politisi merasa lebih mudah untuk menanggapi situasi ini dengan terlibat dalam pengeluaran defisit yang mengurangi tekanan anggaran untuk tahun berjalan. Tentu saja defisit tahun berjalan meningkatkan total utang dan pembayaran bunga yang hanya memperburuk tekanan anggaran tahunan berikutnya. Dalam kedua cerita ini, fenomena gejala yang membentuk berasal dari konsekuensi yang tidak diinginkan atau jangka panjang dari solusi. Kemudian konsekuensi ini muncul dalam waktu yang sama dan diperkuat dengan penerapan perbaikan dengan utang. Pandangan terhadap fixes that fail. Dalam situasi fixes that fail, orang-orang yang paling dekat dengan masalah sering merasakan rasa sakit dari situasi yang paling akut dan termotivasi untuk mengurangi rasa sakit secepat mungkin. Mereka juga merasa bahwa masalah tersebut membesar dari waktu ke waktu. Maka dari itu, diperlukan perbaikan untuk mengurangi permasalahan secara cepat. Perbaikan secara cepat seringkali membutuhkan peningkatan jumlah usaha, energi, dan perhatian untuk menjaga agar gejala masalah tetap terkendali. Karena penundaan waktu antara perbaikan diterapkan dan saat konsekuensi tersebut muncul bisa sangat lama, sehingga sulit untuk menghubungkan sebab dan akibat. Kelola fixes that fail. Cara terbaik untuk mengelola fixes that fail adalah dengan menghindari masuk ke situasi tempat pertama. Jika tidak mungkin menghindari kesulitan tersebut, maka sangat penting untuk mengantisipasinya dan mempersiapkannya. Berikut adalah panduan untuk turun dari treadmill perbaikan cepat. Yang pertama, tentukan gejala masalah.
dengan menanggapi masalah lebih dalam akan lebih efektif daripada sekedar melakukan perbaikan cepat. Yang kedua, periksa solusi. Dengan setiap solusi, gambarkan bagaimana Anda dan orang lain percaya bahwa perbaikan akan memperbaiki masalah. Kemudian, bagikan pemahaman Anda tentang masalah dengan orang lain dan undang mereka untuk menambah atau memodifikasi alasan dari sudut pandang mereka. Yang ketiga, petakan konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu berbagi proses berpikir Anda dengan orang lain, mengundang mereka untuk menyumbangkan wawasan mereka, dapat membantu Anda melihat melampaui titik buta Anda sendiri. Yang keempat, mengidentifikasi dinamika, yaitu setiap perbaikan menciptakan gejala baru yang menuntut untuk dipecahkan. Yang kelima, hubungkan konsekuensi dengan gejala masalah, yaitu seringkali keduanya dihubungkan bersama dengan cara yang semakin memperkuat penggunaan perbaikan yang berkelanjutan. Mengidentifikasi tautan ini dapat menyoroti bagaimana perbaikan tertanam dalam rutinitas organisasi Anda. Yang keenam, identifikasi intervensi. Intervensi dengan pengaruh tinggi adalah perubahan struktural yang dapat Anda lakukan pada sistem dengan upaya awal atau investasi minimal yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah mendasar. Yang ketujuh, memetakan potensi efek samping, yaitu mengantisipasi hasil yang tidak diinginkan, memungkinkan Anda lebih siap untuk merespon atau bahkan merancang hasil ini. Yang kedelapan, kembangkan pemahaman. Pemahaman timbal balik tentang pola dasar ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk pertimbangan jangka panjang. Seringkali konsekuensi lebih lunak yang merupakan bagian nyata dan penting dari sistem. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus fixed that fail, yaitu permasalahan terhadap promosi. Berikut ini adalah alur ceritanya. Pengerjaan activity 2, yaitu permasalahan terhadap promosi. 1. Ringkasan cerita atau permasalahan. Perusahaan melakukan promosi besar-besaran demi mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Dengan melakukan promosi besar-besaran, maka persepsi pelanggan terhadap kualitas produk menurun, sehingga menyebabkan penjualan menurun, dan tekanan pendapatan pun semakin meningkat. 2. Pengidentifikasian variabel permasalahan. Gejala masalah adalah bahwa tekanan pendapatan meningkat. Perbaikan cepat adalah dengan membuat promosi. Teorinya adalah bahwa perbaikan cepat akan menurunkan persepsi pelanggan terhadap kualitas produk. Sebenarnya, perbaikan cepat juga mengurangi jumlah penjualan produk, yang menimbulkan konsekuensi peningkatan terhadap tekanan pendapatan. Selanjutnya yaitu pengerjaan activity 2, yaitu permasalahan terhadap promosi. Di sini kita menggambarkan behavior over time dari perilaku gejala masalah dengan efek perbaikan cepatnya. Gejala masalahnya itu tingkat tekanan pendapatan, sedangkan efek perbaikan cepatnya yaitu promosi. Nah, sering berjalannya waktu dalam grafik ini dapat dilihat bahwa tekanan pendapatan itu meningkat, dikarenakan ketika melakukan promosi memang penjualan itu akan meningkat. Namun, promosi itu hanya bersifat sementara dan mereka akan selalu melakukan promosi di suatu saat di titik tertentu. Namun, ketika promosi tersebut telah selesai, maka tekanan pendapatan akan meningkat dikarenakan penjualan yang menurun. Selanjutnya itu pengerjaan activity 2 nomor 4, yaitu di mana di sini ada penggambaran CLD menggunakan aplikasi Vensim. Di sini ada S dan O. S yaitu perbuatan positif atau dia itu searah, sedangkan O itu negatif atau berlawanan. Nah, ketika di sini ada dapat dilihat dua loop, yaitu balancing loop dan reinforcing loop. Balancing loop ini dikarenakan di sini ada perbuatan negatif dan di sini ada perbuatan positif, sehingga karena ada jumlah yang berbuatan negatif itu ada ganjil, maka dia akan menjadi balancing loop. Di sini penjelasannya itu ketika promosi meningkat, maka penjualan meningkat. Namun ketika penjualan meningkat, promosi itu akan
promosi tersebut akan menurun. Dan selanjutnya yaitu ketika referencing dari penjualan ketika meningkat penjualan, maka promosi akan menurun atau ditiadakan. Dan ketika promosi meningkat, persepsi terhadap kualitas produk itu akan menurun. Dengan persepsi terhadap kualitas produk yang menurun, selera untuk produk pesaing itu akan meningkat. Dengan selera untuk produk pesaing yang meningkat tadi, maka penjualan itu akan tersebut menurun. Maka dengan semuanya bermuatan negatif atau O, maka di sini dapat disimpulkan itu adalah reinforcing loop dikarenakan ada jumlah genap yang bermuatan negatif. Pengerjaan activity 4 yaitu pengambilan masalah dari keliling. Pengerjaan masalah yang kami ambil yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan semakin meninggi diakibatkan ketertarikan pengendara menggunakan kendaraan pribadi sehingga volume kendaraan menjadi meningkat dan infrastruktur yang berjalan dengan lambat. 3. Ringkasan cerita. Terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta Selatan yang menyebabkan keterlambatan aktivitas orang di kota tersebut. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah kendaraan, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga disebabkan oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang sangat lambat karena keterbatasan ruang pada jalan. 4. Variabel kunci. Gejala masalah yaitu kemacetan lalu lintas. Perbaikan cepat yaitu pembangunan jalan dan infrastruktur pembangunan. Konsekuensi yang diinginkan yaitu tingkat kemacetan lalu lintas menurun. Kemudian konsekuensi yang tidak diinginkan yaitu bertambahnya jumlah kendaraan dikarenakan pengendara kendaraan pribadi meningkat. Ini dari nomor 5 yaitu mengambil pola perilaku dari waktu ke waktu dari gejala masalah. Gejala masalah di sini yaitu kemacetan lalu lintas. Nah, kemacetan lalu lintas jika dari cerita yang kita lihat dari slide sebelumnya bahwa dikatakan bahwa seiring waktu kemacetan selalu meningkat dikarenakan jumlah kendaraan. Namun bukan hanya jumlah kendaraan saja yang menjadi permasalahan di sini, yaitu ada juga infrastruktur yang pergerakannya lambat. Nah, kemacetan ini bisa dikatakan jumlah kendaraan ini kan ketika meningkat, maka kemacetannya akan meningkat. Nah, di sini adalah ketika jumlah kendaraan itu adalah lebih dikit atau volume kendaraan yang ada di lalu lintas itu tidak sebanyak di sini, sehingga kemacetan ini bisa menurun. Jadi seiring waktu kemungkinan saja ada menurunnya kemacetan, tapi ketika ada saatnya juga orang-orang berpaling untuk menggunakan kendaraan pribadi. Ini jumlah kendaraan pribadi. Nah, ketika kendaraan pribadi tersebut meningkat, kemacetan meningkat dan menurunnya jumlah volume kendaraan, kemacetan pun menurun. Seperti itu selanjutnya hingga suatu saat nanti ini tidak terbatas dan karena seiring waktunya maka kemacetan akan terus berjalan ketika jumlah kendaraan selalu meningkat atau infrastrukturnya tetap berjalan dengan lambat. Pengerjaan activity yang keempat. Pembangunan jalan. Jika pembangunan jalan meningkat, akan meningkatkan panjang jalan. Dan panjang jalan meningkat akan menurunkan jumlah kemacetan lalu lintas. Dan jumlah kemacetan lalu lintas meningkat akan meningkatkan kebutuhan jalan bebas hambatan. Dan jika kebutuhan akan jalan bebas hambatan meningkat, akan meningkatkan pembangunan jalan bebas hambatan. Jika panjang jalan meningkat, akan meningkatkan keinginan untuk memakai kendaraan pribadi di jalan. Dan jika keinginan untuk memakai kendaraan pribadi di jalan meningkat, akan meningkatkan jumlah kendaraan di jalan. Dan jika jumlah kendaraan di jalan meningkat, akan meningkatkan jumlah kemacetan lalu lintas. Jadi, ringkasan dalam fixes that fail, hal yang perlu diperhatikan yaitu gejala masalah atau perbaikan cepat atau konsekuensi yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Seiring melakukan perbaikan cepat, maka konsekuensi akan berjalan atau aktif.
Semakin banyak energi, usaha, dan perhatian yang masuk ke dalam siklus perbaikan cepat, semakin banyak hal ini mengalir ke dalam siklus konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam melakukan fixed that fail, sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan teori kita tentang sumber masalah dan solusi apa yang akan bekerja dengan tepat, dengan cara menanyakan apa masalah mendasarnya, apa efek samping atau konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan yang saya lakukan, dan mencari masukan dari orang lain sehingga pemikiran dapat meningkat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.